Di rawa kematian, Yu Yangzi dikepung oleh beberapa murid fraksi baik, beberapa serangan mematikan dilepaskan, bahkan Lusuki menggunakan pedang surgawi dengan kekuatan guntur. Serangan Lusuki berhasil mengenai Yu Yangzi, namun karena Yu Yangzi juga punya harta berharga, serangan Lusuki tidak berdampak banyak. Meski begitu, Yu Yangzi hampir tidak memiliki energi untuk melawan lagi. Ia lalu memutuskan untuk menggunakan kutukan darah hanya untuk melarikan diri dari kepungan fraksi baik. Beberapa orang dari fraksi baik ingin mengejar, tapi Xiao Yichai dari Xingyun menolaknya. Xiao Yichai takut, Yu Yangzi menyiapkan jebakan lain. Pertempuran kali ini fraksi baik sudah dianggap menang, mereka harus memikirkan ulang jika ingin menerobos paksa. Di sisi lain, Yu Yangzi tiba di aula sektenya dengan cedera yang lumayan serius. Seorang anggota aula, Chansen, lalu menanyai langkah mereka selanjutnya. Yu Yangzi berpikir kalau mereka sudah tidak bisa mundur, maka dari itu ia memberikan perintah untuk bersiap memasuki rawa kematian lebih dalam. Sekedar informasi, rawa kematian dibagi menjadi dua wilayah, ada wilayah luar dan wilayah dalam. Wilayah rawa luar menempati sekiranya 70% besar wilayah dalam hanya 30%-nya saja. Meski begitu, bahaya wilayah dalam lebih mengerikan dari wilayah luar. Di sela Yu Yangzi merencanakan pergerakannya, terdengar suara langkah kaki. Yu Yangzi berteriak agar orang itu menunjukkan dirinya. Orang itu lalu menunjukkan dirinya sambil memberi salam pada Yu Yangzi dengan menyebutnya Pamanguro. Tidak hanya salam, orang itu juga memberi hadiah berupa kepala dari murid Yu Yangzi. Orang yang muncul itu adalah Qin Huyan, seorang murid dari klan Wandu. Di sisi Qin Huyan ada juga seorang wanita bernama Jingbing Er dari sekte Hehuan. Qin Huyan dan Jingbing Er bekerja sama, mereka membawa pasukannya. Yu Yangzi memikirkan cara untuk mundur, tapi pemikiran itu langsung sirna ketika Zhang Xiaofan muncul berjaga di belakang. Yu Yangzi dikepung dari tiga arah, Qin Huyan, Jingbing Er, dan Xiaofan. Melawan hasilnya sudah jelas kematian, ia pun dengan enggan menyerah. Qin Huyan, Jingbing Er, dan Xiaofan, meskipun mereka dari fraksi jahat, mereka memiliki misi tersendiri. Sedangkan Yu Yangzi hanya bisa memilih salah satu. Ini akan memicu pertarungan dari sisi fraksi jahat. Xin beralih ke tempat peristirahatan fraksi baik. Mereka telah memperoleh kemenangan atas aula Changsen, tapi mengenai harta karun, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka berdiskusi lalu muncullah kesepakatan. Murid yang cukup terampil akan memasuki wilayah rawa terdalam, sedangkan murid junior tinggal di rawa luar. Kembali ke Xiaofan. Xiaofan, Qin Huyan, dan Jingbing Er juga memutuskan untuk memasuki wilayah rawa dalam. Wilayah dalam rawa kematian diselimuti kabut beracun yang pekat. Xiaofan melindungi dirinya dengan energi dari keterampilan yang ia pelajari dari sekte Qingyun dulu. Di dalam tebalnya kabut racun, Xiaofan mencium bau darah yang pekat dari monster misterius. Namun saat Xiaofan mengejarnya, itu menghilang. Xiaofan terus mencari, tapi karena saking tebalnya kabut racun, Xiaofan tidak bisa melihat siapa-siapa. Di saat itu sebuah serangan terlihat. Ini adalah serangan acak dari seorang murid fraksi baik. Mereka merasakan keberadaan fraksi jahat, tapi karena tertutup kabut, hanya serangan acak yang bisa dilakukan. Xiaofan juga membalas serangan tanpa mengetahui siapa lawannya. Saling lempar serangan jarak jauh, ternyata kekuatan mereka bisa dikatakan sebanding. Ternyata tongkat penyerap jiwa Xiaofan rupanya berhadapan dengan pedang surgawi Lusuki. Apa jadinya ketika dua orang yang dulunya sangat dekat kini menjadi musuh? Kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.